Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Siti Rahma Sulistyawati. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 saya. Nah, untuk tugas besar 2 saya ini merupakan lanjutan dari tugas besar 1 saya, masih sama terkait dengan usaha yang dimiliki yaitu Silas Pet Shop. Jadi sebelumnya kalau teman-teman sudah melihat untuk video saya untuk pengerjaan TB1, di situ ada pembahas terkait latar belakang saya. Nah, nanti di sini tetap ada, tetapi ada penambahan-penambahan sesuai dengan instruksi pengerjaan tugas besar yang kedua. Oke, lanjut. Iya, jadi di sini Silas Pet Shop sendiri di sini hadir karena memang kecintaan keluarga kami terhadap hewan peliharaan yang dilatar belakangi karena memiliki 2 kucing yang bernama Rero dan Yolo dan 1 kelinci yang bernama Bella. Jadi karena keluarga kami sangat mencintai terhadap hewan peliharaan dan suka melakukan street feeding, jadi tercipta ide untuk membuat usaha kecil yang menyediakan pakan hewan dengan lokasi di daerah pemukiman. Karena untuk di daerah pemukiman tempat lokasi saya saat ini di Depok, terutama di Bedahan di Sawangan dan di Rawa Indah, daerah Cipayung, ini kalau misalnya ada teman-teman pecinta hewan yang ingin membeli pakan hewan kesayangannya itu terlalu jauh, jadinya di luar pemukiman. Jadi kita tercipta ide untuk membuat semacam pet shop kecil-kecilan di rumah pribadi kita sendiri yang ditempati. Untuk cabang pertama sendiri beroperasi di tanggal 6 Juni 2022. Lalu untuk cabang kedua dimulai di tanggal 1 Oktober 2022. Untuk keduanya ini berada di wilayah Depok, Jawa Barat, dan lebih tepatnya untuk cabang pertama itu di Jalan Sejahtera 2, nomor 82 Bedahan Sawangan, Depok. Dan untuk cabang kedua sendiri di sini berada di Jalan Rawa Indah 3, nomor 16, Cipayung, Depok. Ini dua pet shop kami di Sawangan dan di Rawa Indah. Nah, untuk pemetaan target konsumen sendiri, di sini target konsumen Sila Pet Shop tadi sesuai yang diinformasikan di awal, yaitu warga pemukiman di lingkungan sekitar, karena semangat dari awal Sila Pet Shop hadir itu untuk memberikan kemudahan untuk para warga untuk dapat membeli pakan hewan kesayangan seperti pakan kucing, anjing, kelinci, serta perlengkapan lainnya seperti pet aksesoris, cage, carrier cage, sampo, parfum, juga obat-obatan. Karena sebelumnya yang sudah diinformasikan juga untuk sebelum adanya pet shop yang ada di daerah pemukiman, para pecinta hewan harus ke pet shopnya itu di luar dari pemukiman dan itu memerlukan waktu juga, lalu biaya juga seperti itu. Dan kalau misalnya para pecinta hewan juga biasanya belanja online, kan untuk barangnya sendiri tidak langsung datang kan ya, juga ada ongkos kirimnya untuk berat tertentu. Berbeda halnya kalau misalnya belanja langsung, bisa memilih yang dia suka dan bisa beberapa item gitu tanpa memikirkan untuk biaya ongkos kirimnya juga. Ini produk-produk yang ada di Sila Pet Shop dari mulai sampo, parfum, obat-obatan, makanan basah, makanan kering, juga ada juga ada kandang juga dan aksesoris lainnya. Nah, untuk dari pemetaan kuesioner yang disebar, ini ditemukan untuk dari 30 responden. Di sini dijelaskan untuk laki-laki itu berjumlah 12 orang. Jadi untuk persentasenya itu sekitar 40%. Lalu untuk perempuan sendiri di sini 18 orang, jadi persentasenya 60% dengan jumlah 30 orang.
Nah, untuk rentang usianya sendiri berdasarkan dari kuesioner yang disebar itu untuk usia 18 sampai 23 tahun itu ada 2 orang, itu 6,7%. Lalu usia 24 sampai 29 tahun itu 8 orang dengan persentase 26,7%. Lalu juga untuk usia 30 sampai 35 itu 10 orang dengan persentase 33,3%. Dan di atas 35 tahun itu 10 orang untuk persentase yang sama di 33,3%. Nah, untuk jenis hewan yang dimiliki sendiri di sini beragam. Ada anjing, itu jumlahnya 1 dengan persentase 3,3%. Lalu lebih banyak kucing 22 dengan persentase 73,3%. Lalu juga ada unggas atau burung untuk jumlahnya sendiri 4 untuk persentasenya di 13,3%. Lalu ada kelinci 2 di 6,7% dan ada sugar glider juga 1 di 3,3%. Dari merek pakan hewan yang sering dibeli untuk hasil kuesionernya itu ada 5 teratas yang saya rangkum, yaitu ada Royal Canin, ada Proplan, ada Equilibrio, ada Excel, dan ada Neo. Seperti itu. Ya, berdasarkan identifikasi marketing mix. Jadi untuk marketing mix ini adalah salah satu strategi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran perusahaan dan didefinisikan oleh Kotler. Untuk unsur-unsurnya sendiri terdiri dari 7P, yaitu ada product, price, promotion, place, participant, proses, dan physical evidence. Nah, untuk produknya sendiri, ini salah satu gambarannya aja. Ini ada makanan kering, tapi kita juga menjual makanan kucing, makanan kelinci, makanan anjing, aksesoris, kandang, sampo, parfum, dan obat-obatan juga. Untuk rentang harganya sendiri, ini di sekitar antara 14.000 sampai dengan 350.000 rupiah. Dan untuk promosi saat ini kita masih word of mouth, lalu WA group dan banner juga ketika ada bazar di Car Free Day ataupun di Pasar Kaget seperti itu. Ini salah satu contoh bannernya ketika ada bazar ataupun Pasar Kaget. Dan untuk WA group sendiri kita biasanya di sini memberikan promo-promo. Nanti untuk promo-promo konten kreatifnya ada di slide selanjutnya. Ya, untuk place-nya sendiri tadi yang sudah diinformasikan di awal di pemukiman ya, tempat tinggal yaitu rumah pribadi. Untuk people-nya itu ada keluarga karena memang di tempat pribadi jadi masih dikelola oleh keluarga saya sendiri. Untuk prosesnya sendiri ada offline store berjumlah 2, lalu ada WA group juga untuk menginformasikan produk-produk, lalu untuk personal selling-nya sendiri ada bazar. Jadi ada di Pasar Kaget ataupun di Car Free Day di kawasan Depok. Ya, untuk physical evidence-nya sendiri di sini diinformasikan untuk Sila Pet Shop sendiri berada di lingkungan perumahan sehingga mudah dijangkau warga sekitar. Kalau teman-teman coba cek di Google, itu ada di lingkungan perumahan. Ya, sekarang kita lanjut ke Integrated Marketing Communication. Jadi IMC ini yaitu kegiatan komunikasi untuk mempromosikan produk atau jasa dengan menggunakan marketing mix, advertising, personal selling, sales promotion, lalu juga ada public relation dan ada publicity, ada direct marketing. Nah, untuk IMC sendiri menurut Kotler dan Keller di tahun 2012 ini tadi terdiri dari yang advertising sendiri, lalu direct marketing, sales promotion, merchandising, personal selling, atau sales force, lalu publikasi,
ada public relation juga, ada event marketing, ada mobile marketing, ada social media marketing, sponsorship, packaging, dan word of mouth. Nah, tadi yang sudah dijelaskan juga untuk di Sila Pet Shop sendiri, sosial media yang digunakan hanya menginfokan via Blast WA Group dan WA Story, serta personal selling ketika ada Car Free Day atau Pasar Kaget, serta memiliki 2 offline store di kawasan Depok. Untuk analisa SWOT-nya sendiri, di sini untuk strength-nya lokasi di pemukiman sehingga memudahkan para pemilik hewan peliharaan untuk datang langsung untuk membeli. Lalu untuk weakness-nya sendiri untuk saat ini masih menjual offline, tapi memang itu sebenarnya kalau untuk dari kami bukan termasuk weakness sih, karena memang untuk dari awal Sila Pet Shop sendiri dijelaskan memang untuk lebih mendekatkan ke para pencinta hewan untuk membeli produk-produk hewan kesayangan mereka, seperti itu. Lalu untuk opportunity-nya, di sini masih belum banyak pet shop di lingkungan kawasan tersebut, jadi untuk market masih terbuka luas. Lalu untuk trade-nya atau ancamannya memang harga online pembelian lebih murah, tapi memang untuk online sendiri memiliki kekurangan juga karena kan memang harus menunggu waktu pengiriman, lalu juga ada jumlah barang free ongkir berupa kiloan untuk pengirimannya seperti itu. Berbeda halnya kalau misalnya membeli langsung di offline store. Nah, untuk analisa SMART sendiri, kalau secara umum SMART itu terbagi menjadi 5 aspek, yaitu ada spesifik, yaitu tujuannya itu didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Lalu measurable, artinya terukur, harus ada tolak ukurnya untuk melihat progres atau kemajuan rencana. Lalu ada achievable, yaitu tujuan atau target yang bisa Anda capai sesuai dengan kapasitas diri. Lalu relevan, apakah target tersebut sudah sesuai dengan tujuan bisnis dan masa depan Anda. Lalu juga ada time base, yakni tenggat waktu kapan Anda ingin mencapai tersebut, sebulan atau 6 bulan untuk targetnya. Kalau berdasarkan dari analisa SMART yang tadi untuk Sila Pet Shop sendiri, untuk tujuan dari Sila Pet Shop sebagai offline store, pemesanan via WA dan Bajar, target kita menjual 600 item setiap bulannya. Nah, untuk measurable-nya sendiri, kenapa kita bisa menetapkan 600? Karena untuk saat ini dari penjualan dari 2 offline store, pemesanan via WA dan Bajar setiap bulannya baru mencapai kurang lebih sekitar 450 item setiap bulannya. Nah, kekurangan 150 item itu dari progres yang sudah ada saat ini seharusnya dapat terukur dengan promosi yang dilakukan. Lalu achievable. Untuk tujuan dan target tersebut seharusnya sudah achievable karena dengan adanya promosi bundling seperti menjual dry food dan wet food dengan harga tertentu, ini kan menjadi menarik minat juga dan pastinya untuk items yang terjual jadi akan semakin banyak. Lalu seringnya mengikuti Bajar dan Car Free Day dan Pasar Kaget juga pastinya mempengaruhi untuk penjualan item itu sendiri, sehingga untuk kekurangan 150 item dari pencapaian saat ini seharusnya bisa tercapai. Untuk relevan sendiri, untuk target yang ditetapkan sudah relevan sesuai dengan tujuan Sila Pet Shop, yaitu menyediakan pakan hewan kesayangan yang dekat dengan pemukiman tempat tinggal. Untuk time base-nya sendiri, tenggat waktu tercapai target tersebut sudah bisa dicapai seharusnya dalam 3 bulan dengan promo-promo yang dilakukan untuk bundling itu sendiri, lalu dengan seringnya mengikuti Bajar ataupun Car Free Day ataupun Pasar Kaget, seharusnya 150 itu bisa tercapai setiap bulannya. Nah, ini konten media kreatif. Tadi sudah diinformasikan juga untuk promo yang dilakukan untuk meningkatkan item yang terjual. Kita menggunakan promo bundling, jadi berupa dry food dan wet food. Jadi untuk item yang terjual sendiri pastinya akan lebih banyak ketika melakukan promo bundling ini. Nah, untuk hambatan organisasi sendiri selama perjalanan Sila Pet Shop yang dimulai dari 6 Juni 2022 untuk cabang pertama dan pembukaan cabang kedua di tanggal 1 Oktober 2022, hambatan itu yang pertama itu adalah jarak supplier cukup jauh.
lalu barang yang dijual kurang lengkap, belum ada grooming, dan belum ada penitipan hewan. Solusi dari hambatan yang dialami untuk jarak supplier cukup jauh itu untuk melakukan pemesanan, maka pemesanan dilakukan secara grosir sehingga dilakukan dalam satu pengiriman dan menghemat ongkos kirim. Untuk barang yang dijual kurang lengkap, penulis sudah melakukan penyebaran kuesioner yang tadi kepada 30 responden terkait merek pakan yang sering dibeli, sehingga bisa menjadi rekomendasi untuk penambahan produk baru ke depannya. Dan untuk grooming dan penitipan hewan saat ini masih dalam tahap pembahasan karena di sini juga masih survei lingkungan sekitar, apakah dikelola sendiri atau menggunakan jasa franchise. Dan di sini kita juga melihat lingkungan sekitar, apakah mereka benar-benar membutuhkan untuk jasa grooming dan penitipan hewan itu sendiri. Karena eh, ketika membuka eh, jasa baru, kita harus melihat lingkungan sekitar untuk permintaan mm, dari jasa itu sendiri. Ya, yang terakhir, pesan pijak organisasi. Jadi untuk pesan pijak organisasi ini untuk memotivasi para karyawan Silas Pet Shop yang sebenarnya masih dikelola oleh keluarga sendiri, karena kan memang untuk lokasinya sendiri masih di rumah pribadi. Eh, di sini yang dilakukan itu adalah eh, usaha yang dilakukan dengan niat baik, berharap hasil yang didapat juga baik. Lalu kedua, untuk segala upaya yang dilakukan secara maksimal untuk peningkatan penjualan harus dilakukan dengan semangat dan sukacita agar mendapatkan hasil yang positif. Dan yang terakhir, yang ketiga, di sini untuk Silas Pet Shop sendiri harus tetap memberikan makan untuk kucing-kucing liar yang berada di sekitar lingkungan Silas Pet Shop itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih untuk sudah menyimak video ini, dan kalau memang ada kekurangan ataupun ada kekurangan dari penjelasan saya yang tadi saya sampaikan, bisa diinformasikan ke saya agar saya bisa dapat mengkoreksinya. Semuanya terima kasih semuanya. Selamat pagi.